Tapi 2 minggu sebelum hari pernikahan, seorang wanita datang menyambangi kediaman orang tuaku. Ya Tuhan, perempuan itu ternyata istri calon suamiku. Tapi 2 minggu sebelum hari pernikahan, seorang wanita datang menyambangi kediaman orang tuaku. Ya Tuhan, perempuan itu ternyata istri calon suamiku. Istrinya jangan ngaku-ngaku, dia calon suami aku, Kak. Aku nggak percaya, Mbak, jangan ngarang ya. Mbak tanya dia. Mas, bener nggak sih? Dia itu siapa? Ngapain dia datang ke rumah ini marah-marah? Siapa dia, Mas? Jahat, Mas. Perempuan itu memang datang secara baik-baik, tapi tentu saja menghancurkan hatiku. Tega-teganya Mas Sugeng membohongiku. Sebelumnya saya juga nggak tahu kalau anak atau istrinya sering jemput menemui di tempat dia kerja, tapi dia nggak pernah bilang, saya juga nggak tahu. Tentu saja kedatangan istri Mas Sugeng itu membuat kami berdua kelimpungan. Orang tuaku syok, tak mungkin membatalkan pernikahanku karena semua undangan telah tersebar. Sajian yang lain nih, cicipin ya. Bu, silakan Bu, minum, Bu. Nah, Dengan terpaksa, sebuah pernikahan rekayasa pun dilakukan. Kami pura-pura menikah. Pura-pura? Ya, kami tetap duduk di pelaminan karena tak seorang pun penghulu mau menikahkan kami. Kami tak mau menanggung malu. Permisi dulu ya, selamat ya. Selamat ya. terima kasih Bu ya. Selamat. Terima kasih Saya. Suruh ngurus surat poligami, tapi saya nggak mau nanti kelamaan menunggu, takutnya nanti dia lari atau gimana. Rupanya kepura-puraan kami tak berlangsung lama. Banyak tetangga mulai mencium ketidakberesan pernikahanku. Karena tak tahan dengan gunjingan orang sekampung, 2 minggu kemudian aku dan suamiku memutuskan untuk pergi ke Lampung. Saya diadakan di Sabto, dengan Pak Ira, di Pak Hijau. Di sana kami menikah ulang secara syah di tempat nenekku. Setelah Mas Sugeng cerai dengan istri pertamanya. Mengenai ibu semua sah? Sah. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya Allah. Silakan cerita. Di tanah seberang, nasib kami tak juga beruntung. Suamiku sulit mendapatkan pekerjaan. Kami pun menyerah. Hanya setengah tahun kami bertahan di Lampung. Dalam keadaan hamil tua, suamiku membawaku kembali pulang ke rumah orang tuaku. Lampung, Sleman. Perjalanan yang memakan waktu lama. Jarak yang jauh membuat aku harus menanggung akibatnya. Karena kelelahan dan beban pikiran yang berat, kelahiran anak pertama aku berlangsung sulit. Sabar ya. Panjang, panjang. Saya utang, ya sampai sekarang itu masih belum lunas ya. Gimana untuk pendapatan aja cuma 25 sampai 20, untuk makan 3 anak aja susah. Malah satu kali pernah keluargaku ditipu mentah-mentah seorang paranormal. Awalnya ia tak meminta bayaran sepeser pun. Tapi karena datang setiap hari, aku pun memberinya uang, sekedar pengganti ongkos. Tapi lama-kelamaan,
Niat jahat orang itu pun terkuak. Ia menawarkan obat seharga 1,5 juta rupiah sebagai syarat penyembuhan Rizky. Ini obat ramuan dari luar ya. Ini harganya 1,5 juta. Untuk 1 juta. Iya, kalau mau sama Nggak punya uang sebanyak itu, Pak. dalam anak bapak itu mau sebuah tidak. Karena tak logis, aku pun menolaknya. Rupanya ia tak terima. Ia malah berbalik mengancam akan menjahili keluargaku. Saya nanti sama keluarga kamu ada saya jadi. Bapak macam itu. Saya permisi ya. Ternyata ancaman itu terbukti juga. Ibukulah yang terkena sasarannya. Usaha ibu menjadi bangkrut karena sayuran yang akan dijual selalu busuk. Subhanalladzi bi'atimul mulk. Atas bantuan seorang kiai, akhirnya guna-guna itu bisa dicabut. Kehidupan keluargaku kembali tenang, meskipun orang tuaku sudah tak bisa lagi berjualan. Karena kios satu-satunya dijual untuk membayar hutang pengobatan Rizky. Sudah tidak ada lagi. Saya mohon pamit. Mudah-mudahan keluarga Bapak Ibu diberikan kenikmatan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dari Terima kasih. itu sih maksudnya ya. Makasih ya. Kejadian itu begitu membekas dalam pikiranku selama beberapa waktu, hingga aku tak sadar bahwa aku tengah hamil lagi. Aku mengandung Alisha saat anak keduaku Jaki berusia 2 tahun. Berbeda dengan kedua kakaknya, kehamilan itu membuat keluargaku tegang. Suami dan orang tuaku tak mengizinkan aku mempunyai anak lagi. Hampir setiap hari aku dan suamiku bertengkar hebat karena aku menolak untuk meminum obat penggugur kandungan. Tapi beberapa kali aku tak bisa menolak meminum jamu-jamuan yang diberikan suamiku. Aku tahu, jika aku terus dicekoki ramuan jamu oleh suamiku, akan berakibat fatal pada kondisi bayiku. Ya Allah, maafkanlah aku, sempurnakanlah anak yang tengah aku kandung ini. Semoga tindakanku tak melukai fisiknya sedikit pun. Nah, bapaknya marah-marah terus itu. Saya minum ditunggu sama suami. Takutnya saya gini, ya kalau dia mau keluar, kalau enggak dia nggak bisa